Great. Buka Alkitab kita sama-sama, kita akan akhiri hari ini pembahasan kita tentang 33 dasar pengajaran penting kitab Wahyu. Dan selalu saya katakan mempelajari kitab Wahyu, makin kita dalam mempelajari kitab Wahyu, makin kita tidak tertarik untuk mengetahui kapan Yesus datang. Karena urusan mempelajari kitab Wahyu, makin kita meyakini yang paling penting bukan kapan kita tahu Yesus datang, tapi kapanpun Yesus datang kita siap. Sama-sama bilang kapanpun Yesus datang saya harus siap. Amin. Nah, hari ini kita mempelajari bagian terakhir, bagian yang paling jarang dikupas, bagian yang paling banyak spekulasinya, yaitu tentang kerajaan 1000 tahun. Karena perdebatan tentang kerajaan 1000 tahun, ada yang bilang kerajaan 1000 tahun sementara di muka bumi, sementara ada yang berkata, oh kerajaan 1000 tahun adanya di sorga. Sebagian berkata kerajaan 1000 tahun ya seperti biasa. Sebagian berkata bahwa kerajaan 1000 tahun pusatnya ada di Yerusalem. Sehingga kalau kita mau mempelajari makin ke sini dunia akan makin mengarahkan hidupnya pada keberadaan di Timur Tengah. Yerusalem selalu akan menjadi pusat perbincangan karena Yerusalem yang akan menjadi pusat kerajaan damai, pusat kerajaan 1000 tahun. Amin. Great. Ini yang kita mau lihat sama-sama. Klik. Dalam Wahyu pasal 20, ayat yang pertama dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya untuk apa saudara? 1000 tahun lamanya. Sebagian ada yang bilang, ini hanya simbol. Tapi sebagian berkata, no it's not. Ini yang benar-benar akan terjadi. Tetapi sekali lagi yang kita mau perhatikan, lambang dari setan adalah apa saudara? Sama-sama bilang sama saya naga. Karena jelas ayat itu bilang, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Makanya kalau saya boleh menghimbau, ini bukan aturan, tapi ini himbauan supaya kita ngerti bahwa anak-anak Tuhan nggak usah berhubungan sama yang gambar-gambar naga, mau di baju kek, mau di mana kek, walaupun CEO saudara naga atau apapun, tapi yang kita percaya kita anak Tuhan Yesus. Amin. Tapi itu juga bukan berarti kalau kita pergi ke rumah orang, ada naganya lalu kita bilang, setan nih, setan nih, setan nih. Nanti teman saudara tanya, kenapa? Gilbert bilang, gua lagi yang kena. Ya kan? Tapi maksud saya, kita nggak harus urus orang, tapi kita harus urus diri kita sendiri. Amin. Tetapi kalau orang itu kemudian menanyakan, lalu kita mau mempertahankan iman kita, silakan. Tapi jangan agresifly nyerang orang gitu. Karena kita nggak bisa paksakan iman kita kepada orang lain. Setuju saudara? Tetapi kita pertahankan iman kita dalam kondisi apapun. Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Amin. Lanjut. Kita lihat selanjutnya dikatakan apa? Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ayat 4 bilang apa saudara? Lalu aku melihat, sama-sama bilang sama saya, tahta-tahta. Lalu siapa yang duduk di atasnya? Malaikat kah? Orang-orang suci kah? Ayat ini bilang, dan orang-orang yang duduk di atasnya. Bukan malaikat, bukan rasul-rasul. Tapi siapa saudara? Orang-orang, bilang sama sebelah saudara, kayaknya gua itu.
Siapa yang percaya dia di sorga akan memerintah bersama Yesus. Jadi kalau hidup Kristen kita banyak tantangan, kalau hidup Kristen kita banyak pergumulan, sebetulnya bukan tantangan pergumulan. Tuhan sedang men-shape us. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membentuk kita. Karena Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup kita. Banyak orang pikir kalau saya diproses karena Tuhan mau berkati saya. Tapi saya mau bilang Tuhan lebih daripada sekedar berkat. Di otak kita cuma ada berkat. Tapi di rencana Tuhan supaya kita memerintah bersama Dia. Yang ada dalam rencana Tuhan tahta. Sama-sama bilang sama saya, yang ada dalam rencana Tuhan tahta. Ya saya sih mikir, sebenarnya nggak mungkin mikir sejauh itu sih. Ayo sama-sama bilang sama saya, yang ada di hatinya Tuhan adalah tahta. Yang ada di hati kita cuman berkat. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Kenapa Tuhan gak berkati saya? Tapi yang ada dalam hatinya Tuhan tahta. Sama-sama bilang yang ada di hati Tuhan adalah tahta. Saudara-saudara yang di rumah ketika live chat saudara, yang ada di hatinya Tuhan adalah tahta. Saya mau yang ada di hati Tuhan ada di hati kita. Buat Tuhan terlalu gampang berkati anak-anaknya. Sama-sama bilang sama saya, buat Tuhan terlalu gampang memberkati anak-anaknya. Yang susah adalah mempersiapkan kita untuk duduk di tahta. Makanya ayat ini bilang, lalu aku melihat tahta-tahta. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Artinya apa? Mereka orang yang kuat. Mereka adalah orang yang tekun. Mereka adalah orang yang tangguh. Mereka adalah orang yang setia. Amin. Siapa mereka saudara? Orang yang kuat. Orang yang apa saudara? Tangguh. Orang yang apa saudara? Tekun. Orang yang apa? Setia. Orang yang apa? Orang yang punya prinsip. Tidak tergoyahkan. Itu sebabnya pertanyaan saya. Orang-orang yang saya tadi jelaskan. Kira-kira ada masalah enggak? Bukan hanya ada masalah. Ada tekanan, ada tantangan, ada bujukan. Ada masa-masa yang sukar. Tapi ada Tuhan yang menjamin. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan mereka kata Alkitab. Hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Kita baca secara profetik boleh? Sama-sama bilang sama saya. Dan saya akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saya mau ini tertanam dalam diri saudara. Mau ada tantangan apapun, mau ada masalah apapun, kembali ke Wahyu 20 ayat yang keempat. Dan saya akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saya percaya the Bible is a love letter. Saya percaya Alkitab adalah surat cinta Tuhan kepada umatnya. Terima kasih buat 2 orang yang bilang amin. Saya percaya Alkitab adalah surat cinta Kristus buat setiap umatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab adalah surat cinta Kristus untuk umatnya. Buat saya Alkitab buku yang menyenangkan. Karena kalau saya baca Alkitab, seringkali saya merubah kata mereka, saya merubah kata engkau, saya merubah kata kamu menjadi saya. Amin. Karena waktu Alkitab menjelaskan dan mereka, pertanyaan saya ditujukan ke siapa? Kenapa kita malas baca Alkitab? Karena kita pikir Alkitab adalah buku untuk bangsa Israel.
Kita pikir Alkitab adalah buku untuk orang-orang suci, orang-orang kudus, rasul-rasul Kristus. Tapi hari ini saya mau bilang Alkitab adalah surat cinta Kristus buat umatnya. Sama-sama bilang Alkitab adalah surat cinta Kristus untuk saya. Amin. Dan Kristus bilang, dan saya akan hidup kembali. Jadi mau ada tantangan, mau ada pergumulan. Mau tinggal di rumah kontrakan, udah 2 bulan gak bayar. Tapi ayat ini bilang harinya akan tiba. Saya akan hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja. Yang kita pikirin cuma diberkati. Oh nanti saya akan hidup kembali. Punya rumah kontrakan 8 pintu. Ayah darah Yesus. Tuhan enggak secetek itu rencanakan berkat buat kita. Tapi yang Tuhan rencanakan. Kita akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain. Maksudnya yang tidak percaya. Tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kalau ada kebangkitan pertama berarti ada kebangkitan kedua. Klik. Berbahagia dan kuduslah ia. Sama-sama baca secara profetik. Berbahagia dan kuduslah saya. Yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center mendapat kepastian kebangkitan pada kebangkitan yang pertama. Amin. Karena kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka yang alam kebangkitan pertama akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sama-sama bilang sama saya, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas saya. Karena saya akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan saya akan memerintah sebagai raja. Bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Natal tahun ini bukan sekedar mengingatkan kita. Ada bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi saya mau Natal tahun ini mempersiapkan kita untuk one day dia akan datang kembali. When? I don't know. And I don't like to know. Saya tidak tahu dan saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Pokoknya that day, hari yang besar itu, waktu dia datang kembali, dia menjemput kita untuk kita hidup dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kita bukan sekedar orang Kristen yang cuma bilang saya diberkati karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Kalaupun Tuhan belum memberikan seperti yang kita harapkan karena ada sesuatu yang spesial yang dia sedang persiapkan buat kita. Karena intinya dia mau buat kita siap untuk menjadi imam Allah yang memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Tapi kalau saya khotbah begini, banyak saudara ngeliatin saya kayak, masa sih? Pendeta ini janjinya tinggi banget. Bukan saya yang janji. Tapi firman Allah yang janji. Pertanyaan saya, firman Allah bisa berdusta nggak? Halo? Banyak dalam firman Tuhan yang susah untuk kita mengerti. Tapi Alkitab tidak pernah salah. Tinggal persoalannya pada kita. Do we believe? Apakah saya percaya? Karena Alkitab bilang, yang kayak begini belum pernah kita lihat.
Alkitab bilang apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat mereka yang mengasihi Dia. Saya mau kita menjadi orang Kristen yang bernyala buat Tuhan. Intinya pokoknya Alkitab ngomong apa itu yang kita percaya. Kita nih kadang-kala kalau ada orang yang janji, kita percaya. Tapi berkali-kali kita kecewa karena apa? Kita berpegang pada janji manusia tapi meleset. Padahal pendeta ini kayaknya udah pasti loh pendeta. Kayaknya udah pasti loh pendeta. Meleset. Karena manusia. Tapi kalau Tuhan janji walaupun kelihatannya susah untuk saya ngerti. Tapi apa yang saya dijanjikannya, dia meteraikan dengan darahnya. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Ayo baca sekali lagi sama-sama. Dikatakan. Tetapi saya akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan saya akan memerintah sebagai raja. Bersama-sama dengan Kristus. 1000 tahun lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Jadi kedatangan Kristus kembali akan terjadi dalam 2 tahap. Klik. Tahap pertama, ia datang untuk gerejanya, yaitu pengangkatan gereja yang sempurna atau rapture. Orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan mereka yang masih hidup percaya pada Kristus, mengandalkan Tuhan, bertahan sampai akhir, akan diubahkan. Lalu mereka bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di udara. Jadi kebangkitan pertama, istilah flyer bilang untuk kalangan sendiri. Amin. Karena yang pertama dibangkitkan adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang bertahan dalam iman. Tetapi orang yang hidup akan diubahkan, akan diangkat. Dan baik yang mati maupun yang hidup akan menyambut Kristus dalam kemuliaan. Amin. Klik. Ada beberapa ayat yang saya mau saudara lihat. Lalu aku berkata kepada lalu Yesus berkata pada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apa akan dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ayat yang ke-27. Saya kasih banyak ayat ya sengaja. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia bangkitkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Klik. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya kita kalau lihat ada keluarga yang mati, kita sedih. Tapi kita bukan berpisah selama-lamanya. Ada great reunion. Ada pertemuan besar kembali. Amin. Ya kan? Dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini yang saya sebut great reunion. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, karena mereka akan bangkit dan bersama kita naik. Ayat yang ke-16. Yes. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkan seorang kan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Klik.
Sengaja yang saya kasih ayat-ayat ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang tidak mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Klik. Aha. Yang kedua, jadi ingat ya, kedatangan Kristus kembali akan terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, ia datang untuk gerejanya. Yaitu pengangkatan gereja yang sempurna. Orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Dan mereka yang masih hidup dan percaya Yesus akan diubahkan. Lalu mereka bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di udara. Baru tahap kedua. Ia datang bersama gerejanya. Untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Berpusat di Yerusalem. Jadi gini. Kedatangan pertama. Sangkakala Allah berbunyi. Dan kita akan berangkat bersama dia dalam kemuliaan. Sampai di sini jelas? Saya tidak bilang kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Yang saya sedang bilang tahap kedatangan Kristus. Kalau jelas bilang ini, aha. Karena tahap kebangkitan juga ada 2. Yang pertama untuk orang-orang yang percaya. Kita akan dihakimi untuk menerima mahkota. Tapi tahap yang kedua adalah takhta putih. Barang siapa namanya tidak tertulis. Yesus bilang apa? Nyadar dari hadapanku, hei kamu pembuat kejahatan. Itu kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Tetapi tahapan kedatangan Yesus. Tahap pertama, kebangkitan pertama dan diubahnya orang-orang yang hidup. Kemudian kita diangkat. Waktu diangkat, apa yang terjadi di sorga? Ada 2. Yang pertama, pemberian mahkota. Saya pernah bahas ada 7 mahkota. Mahkota kemegahan, mahkota kemenangan, mahkota kemuliaan. Ada 7 mahkota yang Tuhan sediakan. Tapi yang kedua, ada pesta perjamuan kawin anak domba. Itulah yang indahnya iman Kristen. Segala sesuatunya very clear. Gak ada pesta seks di sorga. Ada bidadari, bidadoro, bidaduru. Gak ada. Karena yang ada kemuliaan Tuhan. Makanya buat kita. Akhir zaman bukan menakutkan. Orang dunia bilang, hati-hati lo mau kiamat, lo mau kiamat lo. Tahun 70-an. Awal mula-mulanya kegerakan keselamatan. Orang-orang mulai buat lagu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Cuman gara-gara Kus Plus aja tuh. Mungkin lusa. Atau di... Gak ada hubungannya saudara. Tapi maksud saya. Kita bukan orang-orang yang takut dengan akhir zaman. Kita adalah orang-orang yang menantikan karena Paulus bilang, aku ada pada 2 keputusan yang sulit. Yang pertama aku mau mati supaya aku berjumpa dengan Kristus. Tapi yang kedua aku mau hidup dan bekerja keras bagi dia. Makanya Paulus terkenal dengan istilahnya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita adalah orang-orang yang semangat untuk hidup. Terima kasih buat 2 orang yang bilang amin. Kita adalah semangat untuk hidup.
Apakah hidup ada tantangan? Ada, tapi ada Yesus menjamin kemenangan buat kita. Kita bukan orang-orang yang capek hidup. Oh, saya udah gak kuat, saya udah gak tahan, saya udah gak sanggup. Come on! My God is a great God. Betul ada tantangan, tapi ada janji kepastian yang Tuhan berikan. Tapi yang kedua, kita bukan orang-orang yang takut mati. Ya ilaha illallah, kadang-kala kalau pesawat goyang sedikit. Saya ini kebetulan, dasar panggilan saya seorang penginjil. 38 provinsi semua sudah saya jalani. Segala model pesawat udah saya naikin. Ada yang pesawat yang mendarat di sungai lah. Ada pesawat yang mendaratnya di laut lah. Jalan di laut jadi kapal gitu. Tiba-tiba dia terbang. Dia naik. Pernah ngalamin gak saudara-saudara? Seru itu loh. Iya kan? Dia berangkat dari sungai. Saya pernah naik pesawat yang untuk 5 orang. Tapi waktu itu saya masih timbangannya 158. Akhirnya tinggal 4 orang karena saya dianggap 2. Co-pilotnya gak bisa ikut. Ya ilah. Jadi sekedar cuma goyang di pesawat udah biasa. Saya taunya kalau naik pesawat mesti pakai seat belt. Tapi saya pernah naik pesawat. Bebek ada di situ. Kardus-kardus ada di situ. Borok-borok seat belt. Seatnya aja nggak ada apalagi beltnya. Segala macam saudara-saudara. Pesawat yang goyang habis-habisan. Saya dengar orang-orang pada teriak. Ya Allah, ya Robi, segala macam dipanggil. Allah, Robi, Yesus. Ada yang bahasa roh. Jangan-jangan ada orang teriak, Yesus tolong, baru dia ingat, oh saya kan muslim. Kenapa saya teriak? Kan di medsos pernah beredar tuh. Anak-anak naik apa tuh, kora-kora apa tuh. Teriak, ya Yesus, ya Yesus. Oh ya kan saya muslim katanya. Aduh aneh-aneh aja. Ada orang-orang yang takut banget mau mati. Tapi saya cuma mau bilang, Paulus bilang mati adalah keuntungan. Karena kita akan bertemu dia. Amin. Tapi tahap kedua. Jadi ingat ya. Waktu tahap pertama. Kita diangkat dalam kemuliaan. Untuk masa 7 tahun kata Alkitab. Lalu di atas itu ada apa? Yang pertama ada pembagian. Ciki. Mahkota. Pembagian apa? Pembagian laki. Otak saudara ini udah terpengaruh aja ini. Pembagian mahkota. Tapi yang kedua ada pesta perjamuan kawin anak domba. Kita semua dalam kegirangan memuji menyembah dia. Lalu pertanyaan kita. Ketika di atas ada pesta perjamuan kawin, di bawah ada apa? Ada aniaya besar. Yang Alkitab bilang ada masa aniaya 7 tahun. Gereja kita, Gereja Bethel Indonesia. Tidak percaya pada mid-tribulation dan post-tribulation. Kita percaya pada pre-tribulation. Sebelum masa aniaya, orang benar akan diangkat. Berikan tepuk tangan ya, berikan. Tapi kemudian yang kita percaya, setelah akhir masa 7 tahun, Kristus bersama gerejanya akan kembali datang sesuai dengan yang ini. Yang nomor 2 ini saya tulis. Tahap kedua, ia datang bersama gerejanya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Berpusat di Yerusalem. Klik. Lihat Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah. Ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia.
Mereka yang menghujat dia. Mereka yang menertawakannya. Mereka yang menertawakan iman Kristen. Mereka yang mengejek orang Kristen. Orang yang menyebut kafir. Semua bangsa di muka bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Akan sungguh kagum. Akan sungguh tercengang. Dia yang kita hina. Dia yang kita rendahkan. Dia yang kita tertawakan. Dia yang datang kembali untuk menjadi raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Klik selanjutnya. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia menungganginya bernama Yang Setia dan yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis satu nama. Yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga. Haleluya. Sama-sama bilang termasuk saya. Sama-sama bilang termasuk saya. Mereka. Sama-sama baca sama saya. Saya menunggang kuda putih. Dan memakai kain linen halus. Yang putih bersih. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya hidup Kristen dahsyat. Sama-sama bilang sama saya hidup Kristen dahsyat. Jadi kalau ada tantangan, ada pergumulan, boleh nggak kita ingat? Wahyu 20 ayat 4. Ada tahta-tahta. Dan ada orang-orang yang di atasnya. Siapa orang-orang itu? Yang telah dicelup oleh darah. Dan hidup dalam firman Allah. Amin saudara. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Ia akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama. Raja, segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia pada Yesus. Klik. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Sengaja yang saya tampilkan hanya ayat-ayat firman Tuhan. Saya mau ini tertanam dalam roh saudara. Saya nggak mau ngajar saudara. Saya cuma mau saudara masuk dalam kebenaran firman. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga. Memegang anak kunci jurang maut. Dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu. Yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya. Supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat yang ketiga. Yes. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan ke atasnya. Supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan apa saudara? Kuasa untuk menghakimi. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang ada masanya. Saya menerima kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang kelima. Tapi orang-orang mati. Yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Perhatikan dua kata ini. Berbahagia dan kuduslah ia. Sama-sama bilang sama saya, berbahagia dan kuduslah saya. Artinya apa? Saya tidak akan pernah menyesal. Bahwa saya melewati tantangan tapi saya tetap setia.
Karena kita kadang-kadang cuma mikir, saya harus setia sama Tuhan supaya saya diberkati. Saya harus setia melayani supaya saya diberkati. Saya harus setia bayar perpuluhan supaya saya diberkati. Saya harus setia bersaksi supaya saya diberkati. Otak kita masih dalam taraf diberkati. Tapi Tuhan sedang alam hati mempersiapkan kita memerintah sebagai raja dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, saya undang pemain musik maju ke depan. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi sekarang saya simpulkan. Kedatangan Kristus ada 2 tahap. Tahap pertama, dia datang di awan kemuliaan. Dan pada saat dia datang di awan kemuliaan, yang pertama bangkit, orang yang mati dalam Tuhan. Itu yang saya bilang the great reunion. Seorang suami akan bertemu lagi dengan istrinya. Seorang mama akan bertemu lagi dengan anak-anaknya. Seorang papa akan berjumpa lagi dengan anak-anaknya. Papa yang lumpuh tidak lumpuh lagi. Mama yang cancer tidak cancer lagi. Karena sekarang bukan tubuh jasmani yang kita lihat. Tubuh jasmani akan mati. Tetapi ia hidup, kata Alkitab, seperti pasukan malaikat di sorga. Lalu kita yang masih hidup, kita akan diubahkan. Kita semua manusia roh yang akan berangkat dalam kemuliaan. Selama 7 tahun, dimulai dengan yang pertama, ada pengadilan Kristus. Di mana setiap kita akan menerima mahkota dari 7 mahkota yang Tuhan sediakan. Selanjutnya akan ada pesta perjamuan kawin anak domba untuk masa 7 tahun. Dan kemudian Alkitab berkata apa? Tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tahap kedatangan yang kedua. Setelah pesta perjamuan kawin anak domba, maka kita akan turun bersama Kristus. Dan kemudian kita akan memerintah bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi hari-hari ini, tetap setia. Apapun yang terjadi, tetap hidup suci. Apapun yang terjadi, tetap pegang firman. Kita boleh kehilangan segala-galanya, kita tidak akan menyesal. Karena kita akan mendapatkan segala-galanya. Hidup jangan pernah bersungut. Hidup jangan pernah menjauh dari Tuhan. Hidup jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Ingat, Tuhan sedang persiapkan saya untuk hal yang besar itu. Selama aku masih ada waktu, aku mau hidup hanya bagi Tuhan saja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.